Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh limpahan rahmatnya, taufik hidayahnya, maunahnya, serta ma'rifatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib menjadi waliullah atau kekasih-kekasih Allah. Namun sebelum itu, saya akan bacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Yunus ayat 62 dan 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Dijawab di surat Yunus ayat 63-nya adalah allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi saudaraku, wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cirinya adalah dia tidak takut kepada siapapun, tidak takut dengan orang-orang kafir, musuh-musuhnya, ya kan? Tidak takut dengan kondisi dia, keadaan dia, tentang urusan dunia dan lain sebagainya. Dan dia tidak bersedih hati. Nah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau Allah tidak ridho, takut kalau Allah menjauhinya, takut kalau Allah tidak menolongnya. Jadi orang-orang yang beriman ini dan bertakwa ini adalah kekasih-kekasih Allah. Namun begitu, saudaraku, wali-wali Allah memang terbagi menjadi 3 bagian. Ada wali am, kemudian wali khas, dan wali khas wal khas. Maksudnya apa? Ya, wali am ini adalah wali umum. Siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah wali-wali Allah juga. Dia adalah kekasih Allah juga. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah tentang syarat wajib menjadi waliullah, yang di sini sifatnya kekhususan dan khus wal khus. Nah, bagi saudaraku yang ingin menapaki sebuah perjalanan rohani, perjalanan ma'rifat, dan perjalanan ingin menjadi kekasih Allah, paling tidak ada 7 syarat wajib yang harus dilakukan, yang harus ditempa untuk menjadi wali-wali Allah. Lalu apa saja? Yang pertama, syarat wajib menjadi waliullah yang pertama adalah lahir dan batinnya taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Lahir batinnya taat kepada hukum-hukum Allah. Lahir dan batinnya taat kepada syariat agama Islam. Jadi orang-orang yang menempuh perjalanan spiritual rohani, belajar tasawuf, belajar ma'rifat untuk menjadi wali Allah itu tidak boleh bertentangan, sikap perbuatannya dan perilakunya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tangga yang paling mendasar, saudaraku. Maka belajar ilmu syariat itu sangat diperlukan dan sangat penting. Jadi tidak bisa langsung melompat kepada belajar ilmu hakikat tanpa didasari ilmu syariat. Karena pondasi dasarnya ada pada ilmu syariat. Jadi syarat wajib menjadi waliullah adalah lahir batinnya harus taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjalankan sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, zakat, ya kan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, syarat wajib menjadi waliullah Allah adalah lahir batinnya senantiasa berzikrullah kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, pada saat berjalan, berdiri, rebahan, pada saat duduk, semuanya hanya berzikrullah. Banyak ingat Allah. Baik hatinya, pikirannya, dan lisannya basah dari zikrullah. Ini adalah syarat menjadi waliullah. Lalu yang ketiga, syarat wajib menjadi waliullah adalah lahir dan batinnya penuh dengan cahaya kebaikan. Maksudnya apa? Ya, penuh dengan amal baik, penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada makhluk Allah, kepada hamba Allah yang lain, kepada manusia dan sesamanya. Lahir batinnya tidak ada iri dengki, rasa benci, amarah. Semuanya hanya ada kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah syarat wajib menjadi waliullah. Nah, kalau orang yang
penuh di dalam dirinya, dalam hatinya, pikiran penuh benci, amarah kepada yang lain, sesuatu yang berbeda darinya, ini bukan mencirikan kekasih Allah. Karena kekasih Allah itu yang dipandangnya hanyalah Allah. Jadi apapun yang datang itu adalah kehendak Allah. Jadi tidak ada lagi rasa benci, yang ada hanyalah rasa kasih sayang. Kalau dia melihat orang ahli maksiat, yang ada dia doakan, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah. Dan bisa jadi orang itu lebih baik daripada dirinya. Jadi selalu menganggap orang lain itu lebih mulia dibandingkan dirinya. Nah, ini ciri syarat wajib menjadi wali Allah. Lahir batinnya selalu penuh dengan cahaya kebaikan. Lalu yang keempat, syarat wajib menjadi waliullah adalah selalu mengutamakan cinta Allah dibandingkan cinta yang lainnya, termasuk cinta dunia dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Berbuat baik, berbuat sesuatu itu hanya karena meraih ridho Allah, hanya karena meraih cinta Allah. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan cinta Allah, dengan ridho Allah, itu ditinggalkan. Karena selalu prioritasnya adalah mengutamakan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini syarat wajib menjadi seorang kekasih Allah. Lalu yang kelima, syarat wajib menjadi waliullah adalah selalu bersandar dan bergantung hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Allah adalah satu-satunya tempat bersandar dan bergantung. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi Allah hanyalah tempat bergantung satu-satunya. Jadi dia tidak mudah meminta tolong kepada makhluk Allah, kepada manusia yang lainnya. Kalau punya urusan apapun, hanya minta tolongnya kepada Allah. Bicara Allah nanti menghantarkan hamba yang lain untuk menjadi wasilah menolongnya, itu lain cerita. Tapi yang jelas ketika punya persoalan sekecil dan sebesar apapun, yang diingat hanyalah Allah dan memintanya hanya kepada Allah. Nah, kemudian yang keenam, syarat wajibnya menjadi waliullah adalah selalu berlapang dada, ikhlas dan ridho kepada qada-qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang hadir dalam hidupnya, dia berlapang dada. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, sungguh luar biasa perkara orang-orang beriman. Ketika diuji Allah dengan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak enak, ya kan, dia bersabar. Semuanya adalah kebaikan. Nah, ini dikatakan tadi, waliullah itu adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi dia selalu berlapang dada. Kondisi apapun semuanya sama. Semuanya baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran ya, berbaik sangka kepada Allah, kesadaran berlapang dada, selalu ikhlas dan ridho kepada Allah, ini adalah sebuah syarat wajib menjadi wali Allah. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, syarat wajib menjadi waliullah adalah seluruh hidupnya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang secara syariat ya kan, dia mencari nafkah untuk anaknya, istrinya, keluarganya, ya, menolong sesama. Betul, secara syariat zahirnya iya, tetapi hakikatnya, niatnya hanya mengabdi kepada Allah, kepada agama Allah, dan menolong umat Rasulullah. Jadi hidupnya itu bukan untuk mengejar dunia, kekayaan, untuk kemudian bermegah-megahan untuk dirinya, untuk hebat-hebatan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi syarat wajib menjadi kekasih Allah adalah hidupnya, lahir batinnya hanya untuk mengabdi kepada Allah, mencari cinta dan ridhonya Allah. Mudah-mudahan saudaraku, ini adalah sebuah tangga syarat wajib menjadi kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mencapai itu semua. Memang selalu ada halangan dan rintangan, namun kita tetap belajar, istiqomah, riyadhah, bertekad, bersungguh-sungguh, mempunyai niat paling tidak menjadi kekasih Allah, mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Makasih saudaraku, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.